Halo, saya Fesven. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, kita ketemu lagi. Kita mau bahas mengenai situasi saham konsumer. Kalau kita tahu bahwa di periode September itu Consumer Price Index atau CPI itu bergerak naik dari yang tadinya di Agustus itu 111,57, kemudian di September bergerak 12,87. Artinya ada consumption di sana juga bergerak naik. Nah, yang menarik adalah 25% dari kategori CPI ini itu terdiri dari food, drink, dan tobacco. Nah, kalau ininya bergerak naik, artinya beberapa company itu pasti juga secara sales itu akan bergerak naik juga. Dan itu kan memberikan value added buat company yang ada. Cenderung biasanya sahamnya juga akan bergerak naik. Nah, kita mau coba lihat beberapa company, misal Unilever gitu yang cukup menarik beberapa waktu ini. Kemudian kita lihat di JBP. JBP kita tahu itu Indofood yang hampir semua anak kos itu pasti pernah menggunakan produknya, Indomie. Kemudian ada Mayora. Mayora kita juga tahu, baik itu secara water, kemudian Energen misalkan, hampir semuanya produk itu Mayora cukup berhasil sebetulnya. Dan sahamnya juga udah bergerak tinggi kalau kita nanti lihat. Sementara yang masih baru awal-awal bergerak itu adalah untuk yang tobacco. Ada HMSP, kemudian ada Gudang Garam. Kita akan coba lihat apakah masih layak kita beli atau enggak, atau sudah ketinggian atau seperti apa. Kemudian kalau kita lihat di FMGH, itu untuk obat-obatan, kita coba akan lihat KLPF. Oke, kita lihat dulu dari sisi signal. Kalau kita lihat Unilever, posisinya sudah bergerak dari sejak Mei. Mei di angka tinggi. Apakah ini betul karena company atau ada action-action yang lain? Karena dengan kekuatan karyawan yang banyak bisa aja sih. Kayak dulu misalkan Bagri Telekom itu saya masih ingat waktu saya kerja di sana. Bonus itu bukan berupa uang tetapi berupa saham. Saya nggak tahu apakah Unilever ada action-action seperti itu atau ada misalkan karyawan di kampanyekan untuk membeli dan lain-lain, I don't know. But yang kita mesti lihat adalah di bulan Mei itu bergerak naik. Kemudian selama Mei sampai Oktober itu cenderung sideways sebetulnya. Bertahan aja, naik turun, naik turun. Nah, di bulan September itu mulai bergerak positif. Dan kalau kita lihat dari chart di Alger ini, atau di RW chart, itu signalnya mulai muncul. Teman-teman bisa lihat. Dan saat ini sudah bergerak tinggi. Pertanyaannya apakah kalau kita masuk sekarang masih akan oke? Masih akan tinggi lagi atau tidak? Nanti kita akan coba bedah dengan chart yang lebih live. Kemudian kalau kita lihat ICBP, Indomie paling terkenal gitu ya. Indomie ayam bawang dan Indomie goreng biasanya. Indomie yang lain sih cenderung enggak. ICBP ini dan INDF itu hampir sama pola bergeraknya. Dan kalau Anda lihat dari tahun ke tahun, itu ada kecenderungan Q1 biasanya akan drop. Q2 dia bergerak naik. Q3 itu cenderung sideways down, kalau saya bilang. Baru di Q4, ya kalau bisa dibilang ini adalah polanya window dressing ya. Dan ini sudah dimulai. Kalau Anda lihat signalnya juga sudah mulai bergerak dan cukup tinggi. Apakah akan breakout atau enggak, kita akan coba lihat nanti. Kita bedah pakai beberapa time frame. Kemudian kalau Anda lihat Mayora. Mayora itu bergerak di bulan Juni terutama. Ketika dia breakout dari EMA 50 dan bertahan dan cenderung drop dulu di kuartal 3 gitu ya. Dan kalau Anda lihat mulai start Oktober, dia naiknya cukup sangat tinggi. Apakah ada pengaruhnya dengan CPI? Tentunya ada sebetulnya. Nah, kalau kita lihat juga untuk HMSP, ini sudah mulai bergerak di bulan Oktober. Setelah dia naik di Q2, seperti yang tadi, dan dropnya nggak tanggung-tanggung, gitu, kembali ke titik awal. HM Sampurna cukup menarik posisinya, dan ini mulai bergerak naik. Apakah masih layak beli atau enggak, kita nanti coba bedah. Kemudian kalau kita lihat Gudang Garam, ini lebih parah lagi gitu ya, bertahan sampai dengan mid semester.
Dan dropnya nggak tanggung-tanggung sampai dengan 3 bulan, dan ini cukup jauh. Kalau Anda beli di sini udah pasti jadi investor trainee, karena harus nyangkut dan nungguin, mau keluar nggak berani, beli lagi tambah dalam, dan saat ini sudah mulai bergerak naik di bulan pertengahan Oktober ini. Nanti kita coba akan bedah, kalaupun naik akan sampai berapa, sebetulnya dari sini juga bisa kita lihat sih sebetulnya. Nah, kalau kita lihat Kalbe Pharma, posisinya seperti apa? Kalbe Pharma itu sudah bergerak sejak bulan pertengahan Agustus. Ketika dia breakout EMA 50, ini yang saya selalu bilang, once daily itu breakout EMA 50, cenderung harga itu terus bergerak naik. Ini yang saya sering sampaikan sebagai EMA bullish formation. Oke, teman-teman, cuma ngingetin aja sebelum kita bahas lebih detail dan lebih lanjut. Kalau Anda ingin belajar dan mampu analisa mandiri, Anda bisa chat saya di Telegram @fastfan. Saya akan dampingin Anda untuk memahami bagaimana melakukan estimasi dan analisa chart, terutama teknikal. Dan tidak ada batas waktu, saya akan dampingin Anda sampai mandiri. Kalau Anda ingin lihat buku dan baca-baca sendiri, Anda bisa dapatkan buku-buku saya di Google Playbook. Oke, kita akan coba lihat secara chartingnya. Oke, kita lihat dulu Unilever. Unilever kalau kita lihat posisinya dalam konteks daily, itu jamnya cukup tinggi di minggu ini. Nggak tanggung-tanggung dari posisi sideways langsung naik di 5325. Apakah masih naik tinggi lagi? Kalau seperti ini kan sideways dulu, kemudian jam lebih tinggi lagi. Nah, untuk memudahkan teman-teman semua lihat, kita coba lihat pakai chart weekly, biar rentangnya lebih panjang. Kalau dari chart weekly, Anda perhatikan bahwa sejak Mei, ketika itu di jam tinggi dalam 3 minggu, itu sebetulnya agar harga berada di atas EMA 50. Karena cenderung begitu ada di atas EMA 50, itu harga akan trend up atau bullish formation. Dan kalau Anda perhatikan ini mulai dinaikkan lagi. Dan konteksnya kalau untuk saham-saham seperti ini biasanya sih bukan untuk daily trading, tetapi lebih ke arah investment. Nah, kalau lihat posisinya, dia masih possible bergerak lagi. Saat ini posisinya ada di sini. Kalau bergerak lagi di mana, paling tidak itu akan bergerak ke 5947. Masih possible lagi nggak? Sangat possible kalau Anda tarik mundur. Level ini cukup parah dalam rentang hampir 2 tahun, 3 tahunan ya. Bisa sampai 8.000, sangat bisa banget. Tergantung situasional dan apakah marketnya akan lebih bagus dan apakah ada dukungan dari retail termasuk juga para bandar. Kalau itu terjadi, maka bukan nggak mungkin dia akan kembali balik ke arah posisi yang tinggi. Kemudian kita lihat ICBP. ICBP kalau kita lihat dari sisi weekly, ini yang saya sampaikan tadi. Polanya itu hampir mirip-mirip sebetulnya. Kalau Anda lihat di 2002, atau kita mundur dulu ya. 2001 misalkan, cenderung nih Q1 itu drop dulu. Kemudian Q2 itu mulai dinaikkan. Namun yang agak berbeda memang di Q4 kemarin, dia agak drop. Ini masih terkait dengan posisional COVID kemarin. Tetapi kalau kita lihat sekarang, itu menarik posisinya. Q1 dia masih drop di sini ya. Mulai dari Desember sampai dengan event April, Mei mulai diangkatkan tinggi. Dan secara weekly, dia mulai bertahan di EMA 50. Ini hampir sama dengan Unilever tadi kalau Anda perhatikan. Dan minggu ini, itu diangkat cukup tinggi lagi. Akan bisa sampai ke berapa? Pertanyaannya kan gitu nih. Ya kita coba lihat. Akan bisa sampai ke berapa? Kalau saat ini di 9245. Possible kalau dia diangkat lebih tinggi lagi. Kira-kira sampai Desember, tetapi teman-teman ya. Itu bisa jadi kalau dia akan kembali ke 10.500. Tetapi ingat, ini baru awalan dan dia akan bergerak beberapa minggu.
karena ini adalah candle weekly. Kalau kita lihat dari daily, masih cenderung bergerak. Dia baru dimulai sebetulnya kalau seperti ini. Walaupun koreksi, dia akan koreksi dulu sekitar di sini. Paling jauh ya. Karena kalau begitu drop di sini biasanya akan sentuh dulu atau bertahan di middle Bollinger. Tetapi kalau dia dorong naik lagi, possible lebih tinggi lagi seperti yang kita bahas tadi. Oke, kemudian kita lihat Mayora. Mayora juga posisinya seingat saya cukup tinggi. Mayora. Oh, belum mau dia. Oke, bentar ya. Oke. Mayora itu bergerak sudah cukup tinggi. Kalau kita lihat, dia sideways-nya adalah dari sekitar Agustus. Sideways down tetapi ditahan. Enggak jauh-jauh amat dari EMA 50. Dan di bulan Oktober dia mulai didorong naik. Enggak tanggung-tanggung. Kalau kita coba lihat, ini dari 1.800 ke 2.400. Bahkan sekarang 2.521. Anda bisa hitung persentasenya. Bersyukurlah kalau Anda pegang lama di sini, pasti akan agak senyum-senyum. Pertanyaannya kalau dari sini, masih berani akan masuk atau tidak? Kalau seperti ini, dia akan 2-3 hari drop dulu untuk nempel middle Bollinger. Baru harus didorong untuk breakout melewati angka ini. Angkanya akan sampai ke level berapa? Kita coba lihat dari sisi weekly, biar lebih panjang dilihatnya. Kalau kita lihat dari weekly ini, teman-teman, saat ini dia ada di posisi seperti ini, di 24, 23. Kalau digerakkan lagi, dia harus tembus dulu ke sini. Ini sama nih, kalau kita bicara support resist, Anda bisa banyak macam-macam menggunakannya, support resist, tapi paling sederhana adalah metode ini. Anda lihat titik berhentinya ada di mana, di periode sebelumnya. Once dia mampu tembus di 2805, dia akan jam lebih tinggi lagi. Sampai di level berapa? Tinggal Anda tarik begini. Bisa jadi dibawa ke 2922. Kalau tembus ini lagi, itu gila. Pasti tinggi banget. Dan masih ada periodiknya. Kenapa? Karena ini masuk bulan pertengahan Oktober. Dan ke depan akan masuk bulan November. Kira-kira akan berhentinya biasanya itu ada di Desember. Kalau Anda lihat di sini nih, hati-hati. Ini masih terkait-kait COVID kemarin. Tapi kalau ini adalah sudah mulai pembalikan. Dan kalau Anda suka dividen, sebetulnya menarik sih. Karena Mayora biasanya tetap ngasih dividen. Meskipun nggak sebanyak Unilever tadi kalau kita lihat. Kalau secara daily seperti apa? Kali aja ada yang Anda mau ngambil besok gitu ya. Kalau secara daily yang tadi saya sampaikan, dia akan drop dulu beberapa candle atau paling nggak 2-3 hari, baru dia akan didorong naik. Kalau Anda perhatikan di sini, setiap kali dorongan tinggi itu selalu akan nempel dulu di EMA atau di MA9 sebetulnya ini. Karena ini saya pakai Bollinger 9 dan middle Bollinger ini adalah sama dengan MA9. Oke. Nah, sekarang kita lihat rokok seperti apa. Rokok ini cukup drop jauh kalau Anda masih ingat AMSP, kita lihat. AMSP kalau Anda lihat, Anda perhatikan, kita coba tarik mundur lebih panjang ya. Daily. Anda perhatikan dari sini di awal Q1 drop jauh dan dia mulai dihajar naik di bulan Mei. Apakah dinyatakan sebagai gorengan atau enggak, at least di kuartal 2 cenderung biasanya ini bergerak naik. Cycle ini mostly sih hampir sama di banyak saham-saham besar. Kalau Anda mau cek, itu cek dari IHSG. But ketika sudah sampai tertinggi, dan dia drop terus, dan begitu dia tembus EMA 50, then dia nggak akan bergerak naik. Cenderung hanya bertahan turun pelan-pelan, dan saat ini dia mulai bergerak naik. Kita coba lihat lebih besar. Cara daily sama minggu ini bergerak naik itu terkait dengan kenaikan IHSG yang ada. Kalau Anda perhatikan betul-betul atau bahasan video saya sebelumnya mengenai IHSG.
pergerakan 3 hari ini cukup menarik dan apakah masih lebih tinggi lagi? Kalau dinaikkan tinggi lagi bisa, tetapi hati-hati karena sudah mulai ini powernya mulai habis. Biasanya akan sideways down dulu, nunggu middle Bollinger ini bergerak naik dulu. Once dia nempel, biasanya akan lebih tinggi. Apakah bisa lebih tinggi lagi kalau misalkan kita beli sekarang gitu? Kita coba lihat dari sisi weekly. Kalau lihat dari sisi weekly, minggu ini kemarin itu baru pertarungan untuk tembus EMA 50. Kalau minggu depan itu bisa tembus EMA 50, bukan nggak mungkin dia akan lebih tinggi lagi. Target, kalau Anda biasa bahasanya target, itu paling nggak di 1174, step pertama. Target 2 berapa? Kalau lebih tinggi lagi, paling nggak dia harus breakout di sini, 1329. Kalau lebih tinggi lagi, Om, kita lihat, tarik aja. Bisa jadi di sini 1533. Dan paling berat kalau misalkan dia betul-betul dihajar naik oleh beberapa orang gitu ya, orang yang punya duit tentunya, akan possible sampai 1899. Tembus 2000 enggak? Sangat possible. Kita lihat apakah akan tembus atau tidak. Karena kalau melihat keyakinan ini cenderung orang nggak yakin, tetapi dalam saham itu sangat possible sih sesuatu dinaikkan, tinggal dia kena arah atau tidak. Begitu kena arah ya biasanya akan dikelola beberapa hari, tetapi at the end dalam sebulan ya bisa aja sampai beberapa puluh persen. Oke, HMSP seperti itu, tetap kalau kita lihat gudang garam seperti apa. Rokok ini menarik karena sebetulnya orang sekali merokok biasanya nggak akan kemana-mana. Biarpun harganya dinaik-naikkan juga tetap beli. Contohnya adalah saya. Saya berokok mau harganya 5.000 ya beli. Harga jadi 15.000 ya tetap beli. Harga jadi 21.000 saat ini kalau gudang garam ya tetap beli. Dan kebutuhan itu nggak bisa dilepaskan. Nah, gudang garam ini posisinya menarik kalau secara weekly teman-teman. Kita lihat weekly dulu. Secara weekly itu baru akan tembus MACD-nya. Atau akan breakout. Akan golden cross bahasa umumnya. Kalau seperti ini biasanya akan butuh 2-3 minggu. Once 2-3 minggu dia mampu dorong. Step pertama itu akan dorongannya kira-kira akan sampai di sini. Kalau dia mampu banget dia akan nembus di sini. Tapi ini butuh sekitar 2-3 minggu. Kalau seperti ini nggak bisa langsung jam biasanya. Karena dia akan nunggu lower Bollingernya balik ke atas. Kalau Anda mainan Bollinger Band seperti ini, Anda bayangin aja posisi lengkungan. Karena nggak bisa langsung tajam begitu. Biasanya kan polanya lengkungan. Nah, kalau dia bisa nembus di EMA 50, pada saat ini ke sini, di EMA 50-nya akan kira-kira di sini, maka akan jadi menarik banget gudang garam ini. Dan ini yang sering orang bilang mancing di bawah, bottom fishing gitu ya. Banyak orang yang suka ambil begini karena memang kalau dia betul naik, angkanya persentase itu sangat menarik. Apakah mungkin sebetulnya? Kalau kita lihat periode-periode sebelumnya ya sangat mungkin. Anda bisa lihat di sini hanya dalam 1 bulan berapa kenaikannya. Anda bisa hitung 32.000 sampai dengan 46.700. Sekarang 24.000. Apakah mungkin ke sana, Om? Possible. Everything possible dalam saham. Dan kalau Anda lihat MACD-nya, pola jamnya cukup tinggi. Tapi hati-hati, kalau sudah terlalu tinggi begini, biasanya akan ada koreksi. Dan ini sebetulnya masih koreksi wajar. Oke, ini gudang garam. Kalau kita lihat hariannya seperti apa, mungkin ada yang minggu depan mau pada beli. Hariannya masih cukup menarik. Dia barusan tembus EMA 50, berarti di atas. Biasanya kan beberapa hari fighting dulu di sini. Terjadi pertarungan antara bull dan bear. Dan itu pertarungan yang wajar. Dan umumnya sih akan narik ke atas. Kalau ini terjadi sideways, itu cenderung karena dia nunggu middle Bollinger ini ke atas. Middle Bollinger, saya ingatkan kembali, itu adalah MA9. Karena aku pakai ini Bollinger 9. Kalau kalian pakai misalkan asli dari sekuritas, itu adalah Bollinger 20 umumnya. Saya set 9 kenapa? Ya, karena kalau kita lihat ini lebih mudah sih.
Mau 9, mau 10, mau 7, mau 8 itu sebenarnya lebih ke masing-masing. Dan nggak ada aturan main yang pasti, lebih ke keyakinan masing-masing dan ke kebiasaannya masing-masing. Dan saat ini kalau kita lihat KLB Pharma, dia cukup booming setelah COVID yang lalu dan masih bergerak naik terus. Kita coba lihat KLB Pharma. KLBF masih sangat menarik, teman-teman. Kalau Anda lihat pergerakan naiknya cukup tinggi dari sekitar September. Ini yang saya sampaikan tadi, once dia tembus EMA 50 dan bertahan di atas, cenderung dia akan bergerak terus positif, dan ini yang saya sampaikan sebagai bullish formation, atau posisinya adalah trend up. Masih akan naik tinggi atau tidak? Itu pertanyaan dasar ya. Kita lihat pakai weekly. Kenapa pakai weekly? Karena rentangnya lebih jauh. Masih sangat possible naik lebih tinggi lagi kalau seperti ini, meskipun saat ini sudah sangat tinggi. Artinya teman-teman kalau misalkan ambil sekarang, Anda harus hati-hati pasang auto cut loss saja. Karena kalau kejadian dia koreksi, itu nggak tanggung-tanggung, Anda akan terasa. Kalau kita lihat dari chart monthly, seperti apa? Chart monthly-nya seperti ini, memang sudah sangat tinggi secara monthly basis ya. Dan bisa dikatakan saat ini adalah yang tertinggi untuk KLBF. Jadi kembali ke masing-masing, apakah dia akan naik atau tidak tergantung ke estimasi Anda sekalian. Kalau saya sih khawatir kalau sudah seperti ini mending nunggu turun dulu baru masuk. Karena kalau seperti ini bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi drop dulu kalau pola-pola yang ada. Dan ini secara monthly basis. Oke, teman-teman, thank you very much for watching this video. Ini bahasan yang kita bahas saat ini, dan silakan kalau Anda mau beli ya. Paling tidak Anda punya gambaran, kalau tidak ya Anda coba lihatin dan coba ayo belajar analisa. Thank you very much for watching this video.